Tanaman yang kita jangkok ini wajib dari tanaman yang sudah pernah berbuah, atau dalam kita mengambil entries untuk sambung pucuk, kemudian sambung sisip dan okulasi juga harus diambil dari tanaman yang sudah pernah berbuah. Jika tidak, maka bibit dari cangkok ini atau mungkin dari sambung pucuk, sambung sisip dan okulasi tersebut nantinya tidak bisa berbuah. Apakah benar? Saya akan bahas dalam video ini selengkapnya hanya di Hatta Kepala Farm Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatta Kepala Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pencangkokan tanaman dan kemudian pengambilan entries untuk keperluan sambung pucuk, sambung sisip atau mungkin okulasi. Nah, ada beberapa teman-teman, ya bukan beberapa sih, banyak sekali teman-teman yang tanya di kolom komentar atau mungkin yang inbox saya secara langsung di Facebook Hatta Kepala Farm yang menanyakan terkait dengan hal yang sedang kita bahas ini. Jadi teman-teman ini ada yang memperoleh informasi atau berpendapat bahwasanya mencangkok tanaman itu harus tanaman yang dicangkok tersebut sudah pernah berbuah, ya, atau wajib dari tanaman yang sudah pernah berbuah. Nah, kalau menurut saya, ini langsung saya jawab saja bahwa hal itu sebenarnya bukan suatu kewajiban, ya. Asalkan nanti teman-teman sudah tahu bahwa tanaman yang akan kita cangkok itu sudah valid, ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah tanaman jambu piyojok. Ini jelas saya sudah tahu bahwa tanaman ini valid, ya. Ini dari ciri-ciri daunnya, kemudian dari karakter pohonnya. Jadi wajib dan tidaknya itu tergantung dari kondisinya. Kalau teman-teman belum yakin bahwa tanaman yang akan kita cangkok atau yang akan kita ambil entriesnya itu belum jelas varietasnya, ya itu menjadi suatu kewajiban untuk tanaman itu nunggu berbuah dulu, ya. Tapi kalau teman-teman ini sudah yakin bahwasanya tanaman yang kita dapatkan dari pembibit itu sudah valid, ya tinggal nanti dicangkok saja, nggak masalah, ya. Masalah berbuah cepat dan tidaknya itu kalau menurut saya tergantung perawatan, ya. Karena ada salah satu teman yang mengatakan bahwasanya jika diambil dari tanaman yang sudah pernah berbuah, nanti gen berbuahnya itu bisa pindah, ya, ke tanaman yang sudah dicangkok ini. Ya, kalau menurut saya itu bisa ada benarnya atau mungkin tidak, ya, atau mungkin saya yang belum mengetahui hal tersebut. Kenapa saya bisa bilang bahwasanya pengambilan entries atau mungkin tanaman yang dicangkok itu tidak wajib dari tanaman yang sudah pernah berbuah? Karena sudah beberapa tahun ini, ya, bukan 1 bulan 2 bulan, saya ada bibit datang, kemudian karena saya percaya dengan si pembibit tersebut, ya, yang saya ambil bibitnya, kalau sudah datang nih, ya, langsung saya perbanyak, ya, menggunakan teknik sambung pucuk, atau mungkin kalau tanaman itu sudah besar saya lakukan penyambungan menggunakan sambung susu yang banyak sudah saya contohkan pada teman-teman. Dan hasilnya apa? Hasilnya tanaman yang hasil sambung susu ini saya treatment, kemudian saya buahkan, itu ternyata bisa berbuah. Sedangkan tanaman yang indukannya itu yang tadi saya dapatkan dari pembibit itu malah belum pernah berbuah. Jadi kesimpulannya, berbuah cepat atau tidaknya itu tergantung perawatan dan teknik kita dalam membuahkan tanaman tersebut. Kalau ditanam di lahan tentu saja akan lama, ya, untuk berbuahnya. Tapi kalau nanti ditanam di dalam pot, ya, karena dengan media terbatas tentu saja akan cepat untuk berbuah. Tentunya dengan treatment tertentu, ya, seperti stressing air, kemudian pemupukan generatif. Hal ini juga sudah banyak saya contohkan pada teman-teman. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan teman-teman ini, perkara ini nggak wajib, ya, nggak wajib dari tanaman yang sudah pernah berbuah, asalkan teman-teman ini sudah yakin tanaman tersebut yang akan kita perbanyak itu sudah valid. Nah,
caranya bagaimana kalau teman-teman ini belum yakin bahwa tanaman yang kita akan cangkok ini valid atau tidak ya, belum yakin teman-teman ini ya. Ya jalan satu-satunya adalah biarkan tanaman itu sudah berbuah terlebih dahulu, baru kita lakukan perbanyakan, baik menggunakan cangkok, sambung pucuk, sambung sisip, atau mungkin bahkan okulasi. Hal ini berlaku tidak cuma tanaman jambu air ya, tanaman mangga, tanaman alpukat juga berlaku. Jadi nanti teman-teman nggak usah ragu lagi dalam melakukan sambung pucuk atau mungkin mencangkok tanaman ya. Kalau sudah yakin valid ya langsung gas saja. Ini nanti akan saya contohkan ya. Saya akan ambil tanaman yang sedang saya cangkok dari tanaman jeruk yang sudah pernah berbuah. Nah ini ya teman-teman, saya contohkan. Jika teman-teman memang belum yakin tanaman yang akan kita perbanyak menggunakan cangkok atau mungkin teknik grafting seperti sambung pucuk, okulasi, atau mungkin sambung sisip, ya tentu saja wajib jadinya tanaman tersebut harus sudah pernah berbuah seperti ini ya. Ini adalah tanaman lemon California, sudah valid, baru kita lakukan pencangkokan atau mungkin perbanyak dengan teknik lainnya. Jangan sampai nanti kita memperbanyak tanaman yang kita sendiri belum yakin akan validitas dari tanaman tersebut ya, jenisnya apa ya, baik jeruk, kemudian mangga, atau mungkin alpukat. Itu tadi adalah dalam teknik cangkok. Kemudian ini akan saya bahas juga tentang teknik pengambilan entris yang akan kita gunakan untuk sambung pucuk contohnya. Nah syaratnya apa? Syaratnya sama saja ya. Jika kita belum yakin untuk tanaman yang akan kita perbanyak itu valid atau tidaknya sesuai dengan yang akan kita harapkan, tentu saja tunggu tanaman itu sudah pernah berbuah dulu, baru kita lakukan perbanyakan. Nah ini saya ambilkan contoh. Saya menyambung tanaman mangga ini dari entris yang saya ambil dari tanaman yang belum pernah berbuah. Tapi saya sudah yakin valid ini ya, karena saya mendapatkan bibit tanaman mangga ini yang saya ambil entrisnya untuk sambung pucuk sudah dari pembibit yang kredibel tentunya ya. Ini sudah saya berani mengambil entrisnya, kemudian saya lakukan sambung pucuk seperti ini. Jadi sama ya, kalau teman-teman sudah yakin bahwa ini valid ya lakukan saja ya, perbanyak menggunakan teknik sambung pucuk seperti ini. Kemudian ada teman-teman juga yang tanya ya, sudah saya jelaskan, kemudian bolehkah nanti diambil dari tanaman dari biji yang belum pernah berbuah. Nah ini beda lagi urusannya ya. Kalau tanaman dari biji yang kita semai dari biji kemudian sudah tumbuh, apakah boleh itu diambil entrisnya? Kan belum pernah berbuah. Nah ini beda urusannya. Kalau tanaman dari biji itu belum jelas ya varietasnya itu apa, karena nanti setelah berbuah, buahnya itu biasanya tidak akan sama dengan indukan. Contohnya jika kita menanam biji mangga harum manis, kemudian nanti setelah dia tumbuh berbuah, belum tentu juga buahnya itu mirip seperti harum manis ya. Dia itu biasanya akan berubah karena teknik perbanyakan dari biji ini perbanyakan secara generatif, biasanya akan berubah daripada indukannya. Jadi kalau tanamannya dari biji ya tentu saja nanti teman-teman nunggu berbuah dulu, nanti buahnya bagus atau tidak baru dilakukan perbanyakan. Yang saya jelaskan ini khusus untuk tanaman yang diperbanyak menggunakan teknik perbanyakan secara vegetatif, baik nanti cangkok, kemudian ada sambung pucuk, sambung sisip, dan okulasi. Jadi kalau tanaman dari biji itu beda urusan lagi ya. Kemudian saya juga biasa melakukan perbanyakan menggunakan teknik sambung susu ya. Ya itu sudah banyak sekali saya contohkan dan terbukti berhasil ya. Tanaman yang disambung susu atau mungkin cangkok susu sudah berbuah sedangkan indukannya belum berbuah. Itu sudah ada videonya ya, dan saya buktikan di situ juga, tidak hanya sekedar ngomong saja. Jadi nanti teman-teman masalah ini sudah selesai ya, mau perbanyak teman-teman asal nanti sudah tahu jenisnya, sudah yakin valid, langsung saja gas perbanyak, gak usah bingung-bingung. Masalah berbuah cepat atau tidaknya, sekali lagi saya jelaskan,
itu tergantung dari perawatannya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kurang informatif. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.